Kita lanjut bahas BTT Dunia Para Dewa episode 278. Oke, lah gak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cahaya matahari pagi baru saja menyingsing di dalam kota Juki ketika Soyan perlahan membuka matanya. Di sampingnya, Sun-er masih terlidur lelap. Rambut panjangnya terurai lembut di atas bahunya yang putih seperti giok. Sementara wajahnya tampak damai tanpa sedikit pun beban dunia luar. Untuk sesaat Soyan melupakan seluruh masalah yang telah mengelilinginya. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Setelah menggunakan pakaiannya, dia berjalan menuju aula utama dari klan Xiao. Di sana, seluruh anggota inti dari klan Xiao sudah berkumpul. Begitu Soyan duduk, dia langsung bertanya, "Bagaimanakah keadaan beberapa hari ini?" Lei Xiaolong tersenyum tipis. "Semuanya tampak normal, Tuan Muda." Namun sebelum suasana menjadi terlalu santai, Sheni menambahkan sesuatu. Banyak kekuatan datang berkunjung dan menyatakan niat baik mereka, tetapi hampir semua orang di sekitar halaman klan Xiao sekarang mereka adalah wajah-wajah yang baru. Senyuman dari seorang Soyan pun perlahan menghilang. Balai Pil, Sheni menganggukkan kepalanya. Mereka sedang diawasi, kemudian dia menyampaikan sebuah pesan yang lain. Kaisar Haoran juga telah mengirimkan sebuah peringatan. Menurutnya Balai Pil tidak akan membiarkan masalah ini berakhir begitu saja. Kau diminta untuk tidak meninggalkan kota Juki kecuali benar-benar diperlukan. Suasana di dalam tempat ini pun langsung berubah sunyi. Soyan menundukkan kepalanya, pikirannya berputar cepat. Dia tahu peringatan itu benar. Kini seluruh benua Dodi sudah mengetahui permusuhan antara Soyan dengan Balai Pil, dan setelah kekuatan yang dia tunjukkan sebelumnya, musuh berikutnya yang dikirimkan untuk menyingkirkan Soyan pasti adalah orang yang sudah mencapai bintang 8 Dodi. Lawan yang saat ini belum mampu dihadapi oleh Soyan. Jika tetap berada di dalam kota Juki, dia aman. Tapi jika terus bersembunyi, maka Soyan tidak akan pernah berkembang. Soyan pun bergumam di dalam hatinya. Naga yang terkurung di dasar sumur lambat laut juga akan kehilangan taring dan juga cakarnya. Soyan mengepalkan tinjunya, namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, bahkan dirinya tidak tahu harus mengambil langkah apa. Tiba-tiba suara petir menggelegar dari langit. Awan hitam menutupi matahari, badai besar tampaknya akan segera datang. Di tengah keheningan itu Lei Xiaolong akhirnya berbicara. "Kita memang tidak bisa terus berdiam di dalam kota Juki, tetapi untuk sementara mungkin kita harus menunggu hasil penelitian dari Jing Wuchen." Mata Soyan pun langsung berbinar. Sebuah peta kuno dan liontin giok berwajah hantu, artefak misterius yang sedang diteliti oleh Jing Wuchen. Jika hal ini berhasil diuraikan, maka benda-benda itu mungkin akan mengarah pada sebuah reruntuhan kuno yang tersembunyi, tempat yang sempurna untuk berlatih tanpa diketahui oleh Balai Pil. Harapan kecil mulai muncul kembali. Namun tepat ketika Soyan hendak menghubungi Jing Wuchen, sebuah suara terdengar dari luar aula. "Lapor, tetua keempat dari Xiao meminta untuk bertemu." Semua orang yang berada di dalam aula ini cukup terkejut. Tidak lama kemudian, seorang pria tua berjubah hijau memasuki aula besar dari klan Xiao. Dia adalah tetua keempat dari Xiao. Tanpa banyak basa-basi, dia kemudian memberikan sepucuk surat kepada Soyan. Begitu melihat tulisan tangan di atasnya, jantung dari Soyan pun berdegup kencang. Itu adalah tulisan tangan dari King Lin, dan dengan cepat dia membuka surat itu. Mata Soyan membelalak. "Apa?" Semua orang pun menatapnya. Soyan mengangkat kepalanya perlahan. "Leluhur Xiao ingin bertemu dengan diriku." Semua orang di dalam tempat ini pun langsung terdiam. Leluhur Xiao, sosok yang paling legendaris, yang bahkan para penguasa besar dari benua pun hormat pada dirinya. Kenapa tokoh seperti ini tiba-tiba memanggil dan ingin bertemu dengan Soyan? Tidak seorang pun mengetahui jawabannya, termasuk tetua keempat dari Xiao. Soyan kemudian bertanya kepada tetua keempat itu, "Senior, mungkinkah Anda mengetahui alasan beliau mencari diriku?" Tetua keempat hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. "Bagaimana mungkin aku bisa mengetahui pikiran dari leluhur?" Jawaban itu tidak membantu sedikit pun. Namun ada satu hal yang segera dipikirkan oleh Soyan. Jika dia pergi ke wilayah inti dari Xiao, maka orang-orang Balai Pil tidak akan bisa menyentuhnya.
dan mungkin ini adalah jalan keluar dari kebuntuan yang sedang dihadapinya. Tanpa membuang banyak waktu lagi, Xiaoyan langsung berdiri. Jika begitu, mari kita berangkat sekarang juga. Tetua keempat ras Xiao menganggukkan kepalanya. Mereka segera menuju lubang cacing teleportasi yang menghubungkan antara kota Juki ini dengan wilayah inti ras Xiao. Beberapa saat kemudian tubuh dari Xiaoyan menghilang ke dalam cahaya teleportasi. Namun dia tidak menyadari di sebuah sudut kota yang gelap sepasang mata dingin sedang mengawasinya. Itu adalah Danyan, putra sulung dari Balai Bil yang telah melakukan mata-mata. Dia menyaksikan seluruh kejadian itu dengan wajah muram. Leluhur ras Xiao? Mengapa bahkan sosok seperti itu sangat ingin melindungi Xiaoyan? Kemarahan perlahan memenuhi hati dari seorang Danyan, namun dia tidak berani bergerak. Wilayah dari ras Xiao bukan tempat yang bisa disentuh secara sembarangan oleh Balai Bil. Tetapi sebelum pergi, sebuah senyuman dingin muncul di bibirnya. Kau tidak mungkin tinggal di sana selamanya, kan Xiaoyan? Dan saat kau kembali, aku akan memastikan kematianmu datang lebih cepat daripada yang kau bayangkan. Di tengah hembusan angin dingin yang menusuk tulang, bayangan dari Danyan perlahan menghilang. Sementara itu Xiaoyan sedang melangkah menuju pertemuan misterius yang mungkin akan mengubah takdir untuk selamanya. Setelah melewati perjalanan panjang menuju wilayah inti dari ras Xiao, Xiaoyan akhirnya tiba di sebuah kaki gunung King Feng. Tetua keempat dari ras Xiao yang sedang mengawal Xiaoyan berhenti di sana, dan kemudian tetua keempat itu melangkah maju berkata dengan hormat, "Leluhur kami menyukai ketenangan. Mulai dari sini, pemimpin klan Xiao harus melanjutkan perjalanan seorang diri." Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya penuh rasa terima kasih. Tak lama kemudian, tetua keempat itu pun pergi, meninggalkan Xiaoyan sendirian di hadapan gunung yang telah diselimuti suasana damai dan juga misterius. Jalan setapak menuju puncak gunung dipenuhi oleh pohon-pohon pinus yang sangat tinggi. Sinar matahari hanya mampu menembus celah-celah dedaunan yang sangat rapat. Angin sepoi-sepoi berhembus lembut. Sesekali terdengar suara burung berkicau dari kejauhan. Pemandangan itu sangatlah tenang hingga membuat hati siapapun mulai merasa damai. Namun tidak dengan Xiaoyan. Semakin dia menapaki jalan setapak ini mendaki ke arah puncak gunung, semakin banyak pertanyaan yang telah memenuhi pikirannya. Kenapa leluhur ras Xiao memanggil diriku? Dan kenapa beliau membantuku ketika berada di dalam Balai Bil pada saat itu? Pertanyaan-pertanyaan ini selalu berputar di dalam benak Xiaoyan. Akhirnya dia tiba di puncak gunung. Di tengah kabut tipis yang berarak, secara perlahan berdiri seorang wanita cantik menggunakan jubah berwarna hijau. Angin gunung membuat pakaian dan juga rambutnya berkibar dengan lembut. Wajahnya benar-benar cantik hingga sulit dipercaya. Tidak ada sedikit pun tanda usia di wajahnya itu. Padahal sosok di hadapan Xiaoyan ini adalah leluhur ras Xiao, salah satu eksistensi terkuat di dalam benua Dodi pada saat ini. Xiaoyan sempat tertegun sejenak. Dia tidak menyangka bahwa sosok yang hidup puluhan ribu tahun itu tampak begitu muda. Namun sebelum dia sempat berpikir lebih jauh, wanita itu tersenyum ketika memandang Xiaoyan yang kemudian senyuman ini begitu mempesona hingga seolah mampu membuat dunia kehilangan warnanya. Xiaoyan segera membungkuk memberikan hormat. "Mohon maaf, leluhur, aku telah membuatmu menunggu. Aku terlalu lama menikmati pemandangan di dalam pegunungan ini." Leluhur ras Xiao tersenyum tipis. Suara jangkrik membuat hutan terasa lebih sunyi. Nyanyian burung membuat gunung terasa semakin terpencil. Xiaoyan kemudian menimpali. Sungguh kalimat yang indah. Xiaoyan benar-benar merasa canggung karena sebenarnya pada kalimat itu berasal dari puisi dunia asalnya. Namun dia hanya bisa tersenyum malu. Percakapan ringan itu perlahan mencairkan suasana. Untuk pertama kalinya Xiaoyan tidak sedang berbicara dengan seorang penguasa tertinggi dari ras Xiao, melainkan dengan seorang tetua yang ramah dan juga bijaksana. Setelah beberapa saat, Xiaoyan akhirnya menyampaikan hal yang selama ini mengganjal di dalam hatinya. "Leluhur, aku selalu berterima kasih atas bantuanmu. Tapi sampai sekarang aku masih tidak mengerti kenapa kau membantu diriku." Leluhur ras Xiao menatap Xiaoyan penuh dengan arti yang kemudian dia berkata, "Lalu bagaimana kau ingin membalas budiku ini?" Pertanyaan itu membuat Xiaoyan terdiam. Dia benar-benar tidak tahu apa yang bisa diberikan seorang seperti
dirinya kepada sosok setingkat leluhur Rasiao ini. Setelah berpikir lama, Soyan hanya bisa menjawab dengan jujur. Jika suatu hari leluhur membutuhkan bantuanku, aku akan melakukan apapun yang aku bisa. Mendengarkan jawaban itu, leluhur Rasiao tersenyum puas. Baiklah, aku akan mengingat janji dari dirimu. Namun kemudian ekspresi wajah leluhur Rasiao berubah serius. Tatapannya menembus langsung ke dalam hati dari Soyan. Hubunganmu dengan King Lin sepertinya tidak sesederhana yang terlihat, bukan? Jantung Soyan pun langsung berdegup kencang. Selama ini dia selalu berusaha menyembunyikan hubungan mereka. Namun kini rahasia itu disebutkan secara langsung. Dia mencoba mengingat kembali seluruh kejadian yang pernah terjadi. Apakah ada kesalahan? Apakah ada petunjuk yang terlewat? Namun sebelum Soyan sempat menjawab, leluhur Rasiao kembali berbicara. King Lin sudah menceritakan semuanya padaku. Kalimat itu membuat tubuh Soyan membeku. Tetapi yang pertama kali keluar dari mulutnya justru bukan pembelaan, melainkan kekhawatiran. Bagaimanakah keadaan King Lin sekarang? Leluhur Rasiao hanya memandangnya diam-diam. Dan saat itulah Soyan menyadari pertanyaannya sendiri sudah menjadi pengakuan. Dia tidak lagi berusaha menyembunyikan apapun. Jika memang harus menerima hukuman karena hubungan mereka, maka Soyan siap menanggungnya asalkan King Lin tetap aman. Melihat sikap seperti itu, leluhur Rasiao justru tersenyum. Bukan senyuman marah, bukan pula senyuman dingin, melainkan senyuman seorang tetua yang merasa puas. Jangan khawatir, King Lin baik-baik saja. Dia tetap menjadi gadis suci dari Rasiao. Soyan menghela nafas lega. Namun kebingungannya justru semakin bertambah. Kenapa dia tidak dihukum? Kenapa leluhur Rasiao terlihat begitu tenang? Seolah memahami pikirannya, wanita cantik itu berkata perlahan, "Kau pasti ingin tahu kan, kenapa aku tidak menghukum dirimu?" Soyan menganggukkan kepalanya. Leluhur Rasiao lalu menunjuk ke arah langit. "Ada hubungan antara dirimu dan juga diriku. Rahasia yang belum saatnya untuk kau ketahui." Suaranya lembut namun tegas. Rahasia surga yang tidak boleh diungkapkan. Mengetahui terlalu banyak saat ini hanya akan membahayakan dirimu. Mendengarkan kata-kata seperti itu, Soyan akhirnya memahami satu hal. Seluruh bantuan yang dia terima selama ini, semua perlindungan yang telah diberikan oleh leluhur Rasiao, dan bahkan keselamatan hubungannya dengan King Lin, semua itu berkaitan dengan sebuah rahasia besar yang masih tersembunyi di balik takdirnya. Rahasia yang bahkan belum siap untuk diketahui oleh Xiaoyan. Di puncak gunung Qingfeng yang diselimuti kabut tipis ini, Soyan masih berdiri berhadapan dengan leluhur Rasiao. Pertanyaan yang paling dia khawatirkan akhirnya mendapatkan sebuah jawaban. Hubungannya dengan King Lin tidak dilarang, namun ada syarat yang harus dipenuhi. Kenapa tidak bisa diumumkan sekarang? Tanya Soyan dengan cemas. Leluhur Rasiao tersenyum lembut. Apakah kau terlalu terburu-buru? Angin gunung berhembus sesaat. Sebelum akhirnya leluhur Rasiao melanjutkan ucapannya. Sejak kapan gadis suci dari Rasiao pernah menikah? Kalimat itu membuat Soyan terdiam. Leluhur Rasiao menatapnya dalam-dalam. Jika kau ingin mematahkan tradisi itu, kau tidak hanya harus mendapatkan persetujuanku, tapi kau juga harus membuktikan kepada seluruh orang di dalam Rasiao bahwa kau layak menjadi pasangan dari gadis suci. Mata Soyan pun langsung berbinar. Bukan penolakan, bukan larangan, hanya sebuah syarat, dan selama ada syarat berarti ada harapan. Apa yang harus kulakukan? Tanya Soyan. Leluhur Rasiao menjawab dengan singkat. Kekuatan. Kekuatan seperti apa? Bintang 8 Dodi. Soyan tertegun sejenak, lalu diam-diam menghela nafas lega. Dia sempat mengira bahwa dirinya akan diminta mencapai tingkat bintang 9 Dodi, tingkat yang selama ini dianggap sebagai puncak kekuatan di dalam seluruh benua Dodi. Namun ternyata hanya bintang 8 Dodi saja. Bagi Soyan itu bukan sesuatu yang mustahil. Saat ini dia sudah berada di tahap menengah bintang 7 Dodi. Dengan waktu dan juga kesempatan yang cukup, maka dia yakin akan mampu mencapai kekuatan bintang 8. Namun sebelum dia sempat merasa terlalu senang, leluhur Rasiao tiba-tiba mendengus. Jangan terlihat begitu takut. Dengan kemampuanmu, menembus bintang 8 Dodi hanyalah masalah waktu saja. Leluhur Rasiao kemudian menambahkan sesuatu yang membuat Soyan sangat terkejut. Aku bahkan tidak memintamu mencapai bintang 9 Dodi, karena kekuatan bintang 9 Dodi itu terlalu sulit. Sejak bencana kuno, Soyan langsung menangkap kalimat itu. Bencana kuno, matanya membesar.
Dia pernah mendengar istilah tersebut sebelumnya, namun tak pernah mengetahui detailnya. Melihat rasa ingin tahu dari seorang Zoyan membuat leluhur Rasio akhirnya mengalihkan pandangannya pada langit yang mulai berubah warna karena senja. Lalu dia mulai menceritakan sebuah rahasia yang telah terkubur selama puluhan ribu tahun. Sebelum bencana guna terjadi, menjadi seorang Dodi bintang 9 jauh lebih mudah daripada saat ini. Selama seseorang memiliki bakat dan juga waktu yang cukup, mereka bisa mencapai tingkat itu. Akibatnya, semakin banyak Dodi bintang 9 yang muncul di dalam benua Dodi ini. Dan ketika para ahli tertinggi itu tidak lagi memiliki tujuan untuk dikejar, mereka pun mulai bertindak sesuka hati, melompat ke sana ke sini, mengambil kitab suci, terutama ras iblis. Karena memiliki metode kultivasi yang jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan ras yang lainnya, maka jumlah Dodi bintang 9 yang muncul di dalam ras iblis menjadi lebih banyak. Dan lambat laun, mereka memiliki sebuah ambisi untuk menjadi penguasa seluruh dunia ini. Tentu saja orang-orang dari ras manusia dan juga ras Xiao tidak mau tunduk. Perang besar pun akhirnya pecah. Perang yang tidak bisa dibayangkan oleh generasi yang saat ini. Gunung-gunung pada saat itu dihancurkan, sungai-sungai dikeringkan, seluruh benua hampir runtuh. Dan ketika kehancuran sudah berada di ambang batas, seseorang pada akhirnya turun tangan. Orang yang memiliki kekuatan di tahap Dao Xian, eksistensi legendaris yang melampaui semua orang di dalam benua Dodi. Dengan kekuatan yang hampir tak terbayangkan, Dao Xian itu pun mengubah aturan dari dunia ini, dan sejak saat itulah menembus ke bintang 5 Dodi menjadi jauh lebih sulit. Dan untuk mencapai bintang 9 Dodi, seseorang tidak hanya membutuhkan sebuah kekuatan tapi juga harus memahami sesuatu bernama Dao, jalan agung alam semesta. Sesuatu yang bahkan hingga kini tak seorang pun benar-benar mengerti tentang hal itu. Mendengarkan penjelasan seperti ini, Zoyan hanya terdiam. Akhirnya dia tahu kenapa selama puluhan ribu tahun hampir tidak ada Dodi bintang 9 yang baru terlahir. Namun satu pertanyaan lain segera muncul. Jika begitu, kemanakah semua orang Dodi yang berada di bintang 9 yang hidup di zaman kuno pada saat itu? Leluhur Rasio terdiam cukup lama. Lalu dia pun menjawab secara perlahan. Sebagian besar telah lenyap, tetapi Dao Xian itu masih menyisakan beberapa yang lainnya. Nafas dari Zoyan seolah tertahan. Leluhur Rasio menatapnya. Ada satu orang dari ras manusia, ada satu orang lagi di dalam ras iblis, dan satu lagi adalah diriku. Zoyan pun langsung membeku. Ternyata selain leluhur dari ras Xiao, masih ada 2 orang Dodi lainnya bintang 9 yang tersembunyi di dalam dunia ini. Rahasia yang bahkan para penguasa besar dari benua mungkin tidak mengetahui tentang hal itu. Setelah beberapa saat, Zoyan akhirnya berkata dengan pelan, "Jadi kalian bertiga ditinggalkan untuk menjaga keseimbangan dari dunia ini?" Leluhur Rasio menganggukkan kepalanya. Tepat sekali. Namun Zoyan masih memiliki satu kekhawatiran. Bukankah 3 orang Dodi bintang 9 itu bisa saja menyalahgunakan kekuasaan mereka? Seolah mengetahui pikiran dari seorang Zoyan, leluhur Rasio tersenyum dan kemudian dia segera mengatakan, Dao Xian itu sudah memikirkan tentang hal ini. Setiap Dodi bintang 9 dilarang menyerang siapapun yang berada di bawah tingkat mereka. Jika sampai melanggar aturan itu, maka akan dimusnahkan. Zoyan pun menarik napas panjang. Kali ini dia akhirnya mengerti dunia yang selama ini dia lihat ternyata hanya sebagian kecil dari sebuah kenyataan. Di balik konflik Balai Bil, di balik perang antar ras, di balik perjalanan kultivasinya sendiri, terdapat rahasia kuno yang jauh lebih besar. Untuk pertama kalinya Zoyan menyadari bahwa langkahnya menuju puncak kekuatan mungkin baru saja dimulai. Di puncak gunung King Feng yang tenang ini, Zoyan masih berdiri berhadapan dengan leluhur Rasio. Setelah mengetahui begitu banyak rahasia tentang Dao Xian dan juga sejarah kuno benua Dodi, masih ada satu hal yang terus membebani pikirannya, Balai Bil. Musuh yang terus memburunya tanpa henti. Dengan sedikit ragu, Zoyan akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. Leluhur, mungkin Anda belum mengetahui semuanya. Balai Bil telah beberapa kali mencoba untuk menyingkirkan
menyingkirkan diriku. Dan sekarang mereka bahkan menempatkan mata-mata di sekitar halaman klan Xiaoku. Mereka hanya menunggu saat aku meninggalkan kota Juki. Soyan berharap mendapatkan sebuah jawaban yang bisa mengubah nasibnya. Mungkin itu adalah perlindungan, mungkin itu adalah bantuan, atau setidaknya sebuah jaminan. Namun, reaksi dari leluhur Raxiao justru membuat Soyan terkejut. Tatapan dari wanita cantik ini tiba-tiba menajam. Aura agung yang sebelumnya tersembunyi perlahan muncul. Cukup, suara itu menggema seperti petir di puncak gunung. Soyan terdiam. Leluhur Raxiao menatap dengan dingin. Apa hubungan dendammu pada Balai Pil dengan diriku? Kau ingin aku melindungimu sampai kau mencapai kekuatan bintang 8 Dodi? Soyan, jalan menuju puncak kekuatan itu tidak pernah dibangun dengan sebuah perlindungan. Jalan seorang Dodi adalah jalan yang diaspal dengan penuh bahaya, dengan penuh perjuangan, dengan darahmu. Setiap kata itu terasa seperti palu yang menghantam hati dari Soyan. Leluhur Raxiao kembali berkata, jika kau mampu bertahan di dalam api dan juga pertumpahan darah, kau akan menjadi kuat. Tapi jika kau mati di tengah jalan, maka itulah takdirmu. Setelah mengucapkan kalimat itu, leluhur Raxiao menutup matanya dan kembali diam seperti patung kuno yang tidak tergoyahkan oleh waktu. Soyan berdiri membisu. Awalnya dia merasa terpukul, namun perlahan kata-kata itu mulai meresap ke dalam pikirannya. Benar, sejak kapan dirinya menjadi orang yang takut menghadapi bahaya? Bukankah seluruh kekuatan sekarang yang dia miliki didapatkan hasil dari mempertaruhkan nyawanya? Bukankah setiap langkah menuju puncak selalu ditemani dengan kematian? Sedikit demi sedikit keraguan di dalam hati Soyan pun menghilang, digantikan oleh sebuah keyakinan yang jauh lebih kuat. Balai Pil mungkin sangat kuat, tetapi mereka sudah berkali-kali mencoba menyingkirkan Soyan, dan setiap kali itu pula mereka juga gagal. Senyuman percaya diri perlahan muncul di wajah Soyan. Dia mengepalkan tinjunya sambil bergumam di dalam hati, suatu hari nanti aku akan menginjak Balai Pil di bawah kakiku. Bahkan mungkin aku harus berterima kasih kepada mereka karena telah membuatku semakin kuat. Dengan hati yang telah mantap, Soyan membungkuk hormat kepada leluhur Raxiao. Tanpa berkata apapun lagi dia berbalik dan kemudian terbang menuruni gunung ini. Siluetnya perlahan menghilang dalam cahaya senja yang mulai meredup. Beberapa saat kemudian leluhur Raxiao membuka matanya kembali. Dia memandang ke arah sosok Soyan yang semakin jauh. Lalu untuk pertama kalinya semenjak percakapan itu dimulai, sebuah senyuman puas muncul di wajahnya yang cantik. Karena akhirnya Soyan telah memahami sebuah pelajaran penting bagi seorang calon penguasa sejati, bahwa jalan menuju puncak kekuatan tidak pernah diberikan dengan cara yang manja. Jalan itu harus direbut dengan keberanian, tekad, dan juga pengorbanan. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Rencana apa yang akan dilakukan Soyan setelah dia mendapatkan pencerahan dari leluhur Raxiao ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.